Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung untuk webinar hari ini yang berjudul Membangun Dasar-Dasar Excel untuk Analisis dan Pelaporan Keuangan yang Lebih Baik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan Excel dalam analisis dan pelaporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Norma Ardiana Safita dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Saat ini, saya sedang menempuh MSIB Batch 6 di BISA AI Academy, aktivitas studi independen dan data science. Untuk poin yang akan kita bahas pada webinar kali ini, yang pertama yaitu pentingnya Excel dalam analisis dan pelaporan keuangan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Excel. Yang ketiga, dasar-dasar Excel. Nah, dasar-dasar Excel ini dibagi beberapa poin menjadi yang pertama yaitu pengenalan antarmuka Excel, yang kedua fungsi dan formula, lalu yang ketiga manajemen data. Nah, untuk poin yang keempat itu studi kasus. Nanti kita akan praktek menggunakan Excel secara langsung. Kita langsung masuk untuk poin yang pertama yaitu pentingnya Excel dalam analisis dan pelaporan keuangan. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, mengapa Excel adalah alat yang penting? Alasan mengapa Excel penting? Excel merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam industri keuangan. Dengan berbagai fitur dan kemampuannya, Excel membantu kita dalam melakukan analisis data secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Excel begitu penting. Alasan yang pertama yaitu pengolahan data yang efisien. Excel memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cara yang terstruktur. Dengan fitur seperti tabel pivot, fungsi matematika, dan statistik, Excel bisa digunakan untuk menganalisis data dengan cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada kemampuan visualisasi data. Excel menyediakan berbagai alat untuk memvisualisasikan data seperti grafik batang, grafik garis pie, grafik pie, dan lainnya. Visualisasi data ini membantu dalam memahami tren pola dan anomali dalam data. Lalu yang ketiga ada automatisasi tugas. Dengan menggunakan makro dan VBA atau Visual Basic for Application, Excel memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Lalu yang keempat, keterjangkauan dan keterhubungan. Excel adalah bagian dari paket Microsoft Office yang banyak digunakan di seluruh dunia. Ini memudahkan kolaborasi dan pertukaran data antar penggunaan dan departemen. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas. Excel dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penganggaran dan perencanaan keuangan, manajemen proyek, analisis data ilmiah, hingga inventaris dan pelacakan aset. Pembahasan yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan Excel. Untuk kelebihan Excel sendiri, yang pertama yaitu memudahkan penggunaan. Antarmuka pengguna Excel cukup intuitif dan mudah dipelajari, bahkan bagi pemula. Lalu kelebihan yang kedua ada fleksibilitas dan kekuatan. Excel dapat digunakan untuk berbagai macam tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga analisis data yang kompleks. Yang ketiga ada kustomisasi. Pengguna dapat membuat fungsi custom untuk menggunakan Visual Basic for Application untuk mengotomatisasi dan penggunaan script. Lalu ada kelebihan kompatibilitas.
Excel mendukung berbagai format file dan dapat diintegrasikan dengan banyak aplikasi lain, baik dari Microsoft maupun pihak ketiga. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu visualisasi data. Excel menyediakan alat yang kuat untuk pembuatan grafik dan visualisasi data, yang membantu dalam menyajikan informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk kekurangan Excel, yang pertama ada batasan kapasitas. Meskipun Excel dapat menangani sejumlah besar data, performanya bisa menurun signifikan saat bekerja dengan dataset yang besar. Yang kedua, kesalahan manusia. Karena banyak pekerjaan di Excel dilakukan secara manual, resiko kesalahan manusia atau human error cukup tinggi, terutama pada pekerjaan yang melibatkan banyak formula dan data. Yang ketiga ada kolaborasi. Meskipun Excel offline dan fitur kolaborasi telah diperbaiki, Excel masih kurang ideal untuk kolaborasi real-time dibandingkan dengan beberapa alat lain seperti Google Sheet. Lalu yang keempat, keterbatasan versi. Tidak semua fitur tersedia di semua versi Excel, terutama perbedaan antara versi desktop dan online, atau antara Excel untuk Windows dan Mac. Kekurangan yang terakhir yaitu kompleksitas fungsi lanjutan. Penggunaan fitur lanjutan seperti pivot table atau VBA bisa cukup rumit dan memerlukan pembelajaran lebih mendalam. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar-dasar Excel. Yang pertama yaitu pengenalan antar muka Excel. Dalam gambar ini merupakan antar muka Excel berikut nama-nama tiap bagiannya. Mari kita bahas satu persatu mengenai nama-nama table berikut fungsinya. Yang pertama ada Quick Access. Quick Access ini adalah tempat untuk meletakkan komen-komen Excel yang paling sering digunakan sehingga akan lebih cepat mengaksesnya. Yang kedua ada Command Types. Bagian ini. Komen-komen sejenis dipisahkan dalam tab-tab dan masing-masing tab akan memiliki ribbon. Ribbon ini. Ribbon adalah tempat untuk menggelar komen. Saat ini komen selalu berbentuk icon dan icon membutuhkan tempat untuk menempatkannya. Disebut comment group. Lalu apa sih comment group itu? Comment group digunakan untuk memerlukan komen-komen sejenis dalam sebuah ribbon. Lalu komen itu apa? Nah, komen adalah perintah pada Excel untuk mengolah maupun mengedit data. Komen ini. Lalu ada cells. Cells adalah tempat kita meletakkan data kita baik berupa teks maupun angka. Lalu ada active cell. Adalah sel yang sedang dipilih. Lalu ada row heading dan column heading. Kolom dan row heading adalah nama kolom dan baris yang menunjukkan posisi atau alamat sebuah sel berada. Lalu ada kursor, menunjukkan lokasi pointer mouse saat itu. Worksheet ini. Worksheet ini. Worksheet adalah lembaran-lembaran kerja tempat sel berada. Sebuah workbook bisa terdiri dari beberapa worksheet. Active sheet adalah worksheet yang sedang aktif kita kerjakan. Lalu ada sheet tab. Berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan worksheet. Lalu ada formula bar. Adalah tempat menuliskan formula Excel, yaitu sebuah fitur Excel untuk menghitung data-data pada sel. Lalu ada namebook.
Namebox adalah tempat untuk menuliskan nama sebuah sel, range atau shape. Range adalah kumpulan beberapa sel yang terpilih. Shape adalah objek, baik itu gambar, foto, chart, dan lain-lain yang diletakkan di atas worksheet. Lalu ada status bar. Status bar adalah tempat untuk menampilkan status sebuah proses Excel dan juga menampilkan sekilas hasil kalkulasi sebuah range. Selain itu juga untuk meletakkan beberapa komen tertentu. Next, fungsi dan formula dasar. Fungsi dan formula dasar yang pertama yaitu sum, digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam rentang sel. Max, menampilkan nilai terbesar dari suatu range. Min, menampilkan nilai terkecil dari satu range. Average, fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai. Count, fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam rentang yang berisi nilai numerik. Lalu countif, menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Lalu countah, menghitung jumlah semua jenis data dari satu range. If, fungsi if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan mengembalikan nilai berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Lalu ada SUMIF, menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam satu range data dengan kriteria tertentu. Index, menampilkan data atau isi dari satu set pada tabel array berdasarkan nomor baris dan nomor kolom. Lalu ada VLOOKUP, menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format vertikal. HLOOKUP, menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format horizontal. Selanjutnya, manajemen data. Untuk analisis data yang baik, data harus terorganisir dengan baik. Excel menyediakan fitur filtering yang sangat berguna. Kita juga dapat menggunakan validasi data untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang dapat dimasukkan ke dalam sel tertentu. Poin selanjutnya yaitu studi kasus. Dan di sini ada beberapa soal untuk kita melakukan praktik. Kita langsung saja praktik menggunakan Excel. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, teman-teman bisa download terlebih dahulu file yang sudah saya sediakan. Saya akan menuliskannya di share notes. Kalau sudah, teman-teman bisa buka filenya, maka akan ada 5 sheet seperti ini. Sheet yang pertama ada soal. Sheet yang kedua ada neraca saldo bulan sebelumnya. Sheet yang ketiga ada jurnal. Sheet keempat ada buku besar dan neraca saldo. Sheet yang kelima ada laporan laba rugi.
Nah, langsung saja kita jurnal pada transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Desember 2022, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja kita di jurnal menggunakan rumus VLOOKUP. Kalian bisa buka sheet jurnal. Lalu masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Desember 2022. Pada nama akun, ketik VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lalu klik sel yang akan diisi nomor akun. Lalu tanda semikolon. Kemudian sekarang kalian buka sheet 2 pada neraca saldo bulan sebelumnya. Lalu blok isi tabel. Lalu ketik F4 atau FNF4. Ketik semikolon. Karena kita akan memilih nama akun, karena di sini nama akun ada di kolom kedua, maka kita tulis 2. Lalu tanda semikolon. Dan untuk range lookup-nya kita pilih false. Kurung tutup, enter. Di sini akan tertulis NA karena nomor akun belum kita isi. Pada kode akun, di tabel saya ini sudah ada listnya. Nah, tapi di list ini masih kosong, maka kita akan membuat daftar pilihannya. Jadi saat akan mengisi kode akun tidak perlu lagi mengetikkan kodenya, tetapi cukup memilih satu list atau daftar yang sudah disediakan. Caranya yaitu dengan klik menu data, lalu klik data validation, allow-nya kita pilih list, lalu search-nya kita pilih sheet yang neraca saldo bulan November, lalu kita pilih kode akun yang ini. Klik enter. Oke. Maka teman-teman bisa memilih kode akun berdasarkan nama akun yang disediakan. Kita bisa drag rumusnya ke bawah. Yang ini juga. Kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu transaksi tanggal 1 Desember tahun 2002, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Karena di sini tidak ada karyawan digaji menggunakan apa, maka asumsinya adalah menggunakan kas. Jadi jurnalnya yaitu gaji pada kas rupiah. Di sini gaji memiliki kode
600 dan kas rupiah memiliki kode 1110. Maka tinggal dimasukkan saja nomor akunnya, akun gaji, kode akun gaji 600, maka muncul gaji. Lalu yang ini kita pilih 1110, muncul kas rupiah. Kita isi nominalnya 5 juta. Lalu input seluruh transaksinya dari tanggal paling awal sampai tanggal paling akhir. Kita input semuanya. Tanggal 2 Desember 2022 pembeli perlengkapan sebesar 2.500.000. Maka jurnalnya perlengkapan pada kas rupiah. Kodenya perlengkapan pada kas rupiah. Sebesar 2.500.000. Tanggalnya jangan lupa 2 Desember. Transaksi ketiga yaitu tanggal 5 Desember menjual produk seharga 25 juta. Maka jurnalnya yaitu kas pada pendapatan usaha. Kas pada pendapatan usaha. Tanggal 5 Desember 2022. Transaksi keempat, tanggal 11 Desember membayar biaya iklan sebesar 300.000. Jurnalnya biaya operasional lainnya pada kas rupiah. Tanggal 11 Desember 2022. Kodenya ini belum diisi nominal. 300. Transaksi kelima, tanggal 12 Desember membeli peralatan seharga 100 juta. Maka jurnalnya
mesin dan peralatan pada kas rupiah. Tanggal 12 Desember 2022, 12 Desember 2022, kodenya kas rupiah sebesar 100 juta. Transaksi ke-6. Tanggal 15 Desember membayar hutang usaha sebesar 50 juta. Maka jurnalnya hutang usaha pada kas rupiah. Hutang usaha pada kas rupiah. Tanggal 15 Desember 2022, isi kodenya hutang usaha pada kas rupiah sebesar 50 juta. Lalu transaksi selanjutnya, transaksi ke-7, yaitu tanggal 20 Desember membeli produk untuk dijual seharga 70 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu persediaan pada kas rupiah. Persediaan pada kas rupiah. Kita isi tanggalnya 20 Desember 2022. Isi kodenya persediaan pada kas rupiah. Nominalnya 70 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 21 Desember 2022 membayar listrik, air, dan telepon sebesar 250.000. Maka jurnalnya adalah listrik, air, dan telepon pada kas rupiah. Tanggal 21 Desember 2022, pembayaran listrik, air, dan telepon pada kas rupiah sebesar 250.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2022 menjual produk seharga 10 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu kas rupiah pada pendapatan usaha. Kas rupiah pada pendapatan usaha. Kita tulis tanggalnya 25 Desember 2022, 25 Desember 2022. Akunnya kas rupiah pada pendapatan usaha sebesar 10 juta rupiah.
transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 Desember 2022 membayar hutang sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu hutang usaha pada kas rupiah. Hutang usaha pada kas rupiah. Tanggal 30 Desember 2022, 30 Desember 2022. Isi kodenya hutang usaha dan kas rupiah sebesar 100 juta rupiah. Yang ini kita hapus saja karena transaksinya sudah selesai. Lalu untuk totalnya kita ketikkan rumus sum. Lalu kita drag nominal yang akan kita jumlahkan. Lalu tekan enter. Kita drag rumusnya ke samping. Nah, untuk melihat jurnal benar atau enggak, itu kita harus melihat bahwa nominal debit dan kredit itu harus balance. Yaitu caranya dengan menggunakan fungsi if. If total debit sama dengan total kredit, tanda semikolon, titik 2 balance. Tanda semikolon. Untuk value if false-nya titik 2 tidak balance. Lalu kurung tutup, enter. Maka karena di sini antara debit dan kredit sama, maka di sini tulisannya balance. Tetapi jika di sininya tidak sama, kita ambil contoh yang ini 800 juta, maka tertulis tidak balance. Setelah itu kita input data ke buku besar dan neraca saldo per 31 Desember 2022. Caranya yaitu neraca saldo awal. Untuk menginput neraca saldo awal itu tanggal itu bulan November, yaitu bulan sebelumnya. Kita kopikan saja, kita blok, isi tabelnya, kita copy, masukkan pada sheetnya. Kita paste menggunakan paste yang ini. Untuk buku besarnya, untuk menginput buku besar debit dan kredit ini, kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Ketikkan SUMIF, lalu jurnal, pilih jurnal,
Lalu kita pilih nama akunnya. Lalu tekan Fn F4 atau F4 saja. Lalu semikolon. Lalu BB dan buku besar dan neraca saldo. Kita pilih sel nama akun yang diperlukan. Lalu semikolon, jurnal. Karena kita akan menginput data debit, maka kita akan mengdrag kolom debit. Lalu Fn F4, kurung tutup, enter. Untuk kreditnya sama, hanya perbedaannya pada formula yang ini. Karena kita tadi debit, maka menggunakan kolom debit. Dan saat ini kita akan menghitung kredit, maka kolom yang akan dipilih yaitu kredit. Rumusnya masih sama, sum if. Jurnal. Nama akun. Fn F4. Semikolon. Buku besar dan neraca saldo. Nama akun yang akan diinput. Semikolon. Lalu jurnal. Kredit. Fn F4, kurung tutup, enter. Kita blok, lalu klik 2 kali pada pojok. Ini ada kesalahan input, harusnya di bawahnya. 5 juta. Lalu untuk neraca saldo, kita akan menggunakan fungsi if. Untuk logical test-nya, kita ketik kurung buka. Karena ini di debit, maka kita akan memulainya di debit. Neraca saldo awal debit ditambah buku besar debit kurung tutup lebih besar dari neraca saldo awal kredit, kurung buka dulu,
neraca saldo awal kredit ditambah buku besar kredit kurung tutup semikolon neraca saldo awal debit ditambah buku besar debit dikurangi neraca saldo awal kredit dikurangi buku besar kredit. Semikolon. Untuk value if false-nya kita klik 0. Kurung tutup, enter. Kreditnya juga sama, hanya kita memulainya dari kolom kredit. Sama dengan if neraca saldo awal kurung buka neraca saldo awal kredit ditambah buku besar kredit kurung tutup lebih besar dari kurung buka neraca saldo awal debit ditambah buku besar debit kurung tutup semikolon. Value if true-nya neraca saldo awal kredit ditambah buku besar kredit dikurangi neraca saldo awal debit dikurangi buku besar debit. Semikolon 0. Kurung tutup, enter. Lalu kita blok dan klik 2 kali pada pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Lalu kita total keseluruhan nilainya dengan pesan drag enter. Kita tarik rumusnya. Ini total. Lalu kita masuk ke laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi perlu teman-teman ketahui bahwa komponen laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi beban. Lalu setelah itu kita input data pendapatan. Kita lihat pada buku besar dan neraca saldo. Pendapatan usaha sebesar Rp53.300.000. Kita tulis pendapatan lalu beban. Pendapatan sebesar Rp53.300.000. Lalu beban-bebannya terdiri dari beberapa beban, yaitu ada beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, dan biaya operasional lainnya. Kita input saja, kita copy.
Nilai gaji 8 juta, listrik, air, dan telepon 550, dan biaya operasional lainnya 300.000 rupiah. Untuk total bebannya kita menggunakan rumus SAM. Nah, untuk membedakan komponen beban ini, kita akan buat penjorok seperti di total beban ini. Caranya dengan blok datanya, lalu format cell, pilih alignment, lalu indennya ini kita naikkan. Saya akan menggunakan 2. Lalu untuk melihat laba atau rugi perusahaan ini, yaitu dengan cara menggunakan rumus if. Di sini kita akan memperoleh nominal nantinya, maka saya akan memilih sel ini jika sel yang ini yang nantinya akan kita isi dengan nominalnya, dengan hasilnya, maka jika sel kurang dari 0, semikolon, maka rugi. Dan jika sel sama dengan 0, maka laba rugi laba kurang tutup, enter. Karena ini masih kosong, maka tulisannya laba rugi. Nah, untuk memperoleh hasilnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban, maka di sini saya akan menuliskan sama dengan pendapatan dikurangi beban. Enter. Maka laba. Mungkin cukup sekian webinar kali ini. Cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh mengetikkan di public chat atau bisa on mic. Silakan. Saya tunggu sampai pukul 11 tepat. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan.
Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup sekian webinar kali ini. Kesimpulannya, yaitu Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna dan kuat untuk pengolahan data yang menawarkan berbagai fitur dan fungsi untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis dan personal. Excel adalah alat yang esensial, tetapi pengguna perlu menyadari batasan dan potensi masalahnya. Dengan pemahaman yang baik dan penggunaan yang tepat, Excel dapat sangat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan dan analisis data. Mungkin cukup sekian webinar saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.